Dan kalau Mm. MT ini tuh sebenarnya benefitnya apa sih Bang Moy dibandingin dengan misalnya masuk jalur yang non MT gitu? Apakah secara jenjang karir ada percepatan atau misalnya dari segi remunerasi atau gaji gitu lebih baik atau gimana tuh Bang? Yang dibilang Cik Son itu benar semua. Semua, oh Jadi dua-duanya memang ya berarti. jalur MT itu memang adalah suatu jalur yang memang diberikan kepada orang-orang yang mau masuk itu memang jalurnya spesial lah seperti itu. Memang dari grade masuk aja kita udah di grade tertentu seperti itu kan. Beda dengan yang lainnya seperti itu. Nah, terus untuk jenjang karir juga karir pet itu harus diakui sih di Waskita ini baik sih, Dek. Oke, baik. Sangat baik malah gitu. Bahkan para manajer-manajer itu banyak yang masih kelahiran 90-an gitu. Itu Oh, banyak di sini iya gitu. mudah-mudahan Jadi ya. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Intip Karir Series. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen trainee PT Waskita Karya Tbk. Nggak kalah spesial dengan episode-episode sebelumnya, di sini kita kehadiran satu narasumber yang saat ini menjadi Site Administration Manager di PT Waskita Karya Tbk. Beliau adalah Kak Roy Hansen Gultom. Halo Kak Ngoy. halo, halo, Kalau untuk suka benar. duka nih Bang, suka duka bekerja sebagai MT di Waskita Karya tuh menurut Bang Ngoy apa tuh Bang? Aduh, ini dia. Mungkin dukanya dulu ya, mungkin ya. Boleh, boleh, boleh Bang. Nah, kalau dukanya karena kita basic infrastruktur adalah pembangunan di berbagai daerah gitu Ya, ya, otomatis uh, mayoritas dari pegawai waskita itu pasti disebar di seluruh Indonesia Indonesia. maupun di luar negeri gitu. Bahwa Ya. kita kan ada juga di luar negeri. Hmm, Jadi untuk di kantor uh, PO itu kebanyakan ya enggak banyak enggak enggak lebih dari 30% kali pegawai di situ gitu head kan. office, ya Jadi betul. mau tidak mau dukanya itu adalah kita tempatnya itu berpindah-pindah. Oke, Itu yang satu. Jadi ini jadi tantangan juga nih sama orang yang baik itu yang belum berkeluarga dan juga yang udah berkeluarga tentunya kan. betul. Pasti Jauh dari harus keluarga ya. memilih kan jauh dari keluarga itu sih. Cuman kalau itu dukanya ya. Kalau mungkin sukanya itu ya kalau kita di project itu ya kita banyak belajar lah itu seperti itu. Terus uh, semua di cover deh kalau misalkan kita di project itu ya. Jadi mes dan segala macam kita nggak usah Keluar pikirin uang lagi. untuk itu Ya, ya. jadi ya gaji full untuk ditabung gitu lah. Oke. Dan juga yang paling penting sih ya, mungkin yang sangat dirasakan sekarang mungkin jenjang karir yang mungkin ada untuk semua orang gitu. Hmm, Terbuka untuk semua orang. Jadi nggak menutup kemungkinan yang masih muda pun kalau dia berprestasi dan juga mampu ya terbuka untuk fit and proper gitu. oke, berarti istilahnya tuh nggak kayak urut kacang gitu ya Bang ya. Maksudnya kayak Betul, yang betul. senior dulu gitu, terus nanti yang junior-juniornya nanti Ya, gitu, nggak kayak gitu ya berarti Bang. benar. Kalau di PNS kan ya kebanyakan seperti itu ya kalau Ya, PNS ya sipil ya. betul. Jadi Di swasta pun juga kebanyakan kayak betul gitu. senior junior lah seperti itu kan. Kalau di sini enggak sih kita terbuka untuk semua. Oke, oke, understand, understand. Kalau untuk secara working culture nih Bang, menurut Bang Boy kalau di Hmm. Waskita Karya itu seperti apa tuh Bang, working culture-nya? Wah, working culture ya. Hmm, Ah, kalau pribadi ya, kalau pribadi ya. sebenarnya saya menikmati sih. Kalau kalau saya menikmati. Cuman gini deh, Hmm, ah, kadang perusahaan itu kan ataupun culture itu kan cocok-cocokan ya ke betul, betul. masing-masing pribadi aja itu. Ya. Kebetulan karena kita banyak di project, kita harus banyak teamwork ya, Hmm, banyak mengandalkan teamwork dan lain sebagainya. Mungkin beberapa orang banyak yang nggak nyaman, mungkin karena mungkin terkait sifat Biasa memang individualis. iya Oh, individualis, terus ataupun nggak nyaman dengan teamwork gitu. hmm, Beberapa teman yang saya tanya juga banyak yang nggak nyaman sebenarnya. hmm. Sebenarnya, Nah, cuman kalau saya pribadi dan banyak juga orang yang sama seperti saya itu nyaman dan juga asik lah gitu. Maksudnya itu ada ruang baru kita
ditempatkan di tempat baru gitu, terus ketemu orang yang berbeda terus kan gitu kan untuk timnya kan. Ya, ya, Jadi ya, betul. asik gitu, jadi punya kenalan baru, link baru, ilmu baru gitu sih. Ah, oke, oke. Kalau Mm-mm. selama ini tuh Bang Ngoy udah pernah muter ke kota mana aja nih Bang, selama di Waskita Karya? Setelah Hmm. Lampung gitu pernah kemana aja nih? Nah, pertama itu Lampung, Mm-mm. kedua Sumsel ya, itu di Palembang. daerah Sumsel, terus Sumut, Sumatera Utara, Oke, terus nanti ini bakal ke NTB di Sumbawa. Sumbawa. Oke, seru nih perjalanannya. Jadi banyak banyak Iya. travel, banyak traveling. Banyak pindah-pindah tempat, jadi tantangan sendiri sih sebenarnya. Berarti perpindahannya itu juga berdasarkan proyeknya ya Bang. Ya misalnya proyeknya udah selesai, berarti bisa dipindah ke Betul, tempat yang lain gitu ya. betul, betul, Ah, betul. understand. Oke, 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 understand. Nah, kalau untuk ini nih Bang, ada juga yang tanya terkait salary range awal masuk ke MT Waskita Karya itu di kisaran berapa tuh Bang? Kalau boleh tahu, mungkin di range-nya aja kali, biar nggak spesifik. Range-nya ya. Ah, mungkin awal-awal OJT ya dia maksudnya Ya, ya. awal-awal OJT aja. Awal-awal OJT ya memang ya kalau namanya kita BUMN mungkin hampir semua sama ya mungkin ya, hampir semua sama karena apalagi yang kalau konstruksi mungkin hampir semua mirip-mirip deh seperti itu sepertinya ya. Kita masih satu digit deh, yang pasti satu digit Hmm, masih satu kalau digit. masalah OJT gitu Di mungkin atas UMR pasti. masih di atas UMR pasti, Jadi 5 lah ya, tapi mungkin minimal masih 5 sampai 10. masih under 8 lah gitu. Under 8 ya, oke. Waktu OJT. Masih Tapi nanti setelah penempatan kan pasti ada adjustment lah ya kalau untuk kayak gitu. betul, betul. Biasanya setelah 6 bulan kita bakal adjustment kalau program MT ya. Hmm, oke, Ah, oke, ya. Dan terus kalau untuk proses seleksi tadi kan Bang Boy sempat jelasin juga ada TOEFL, ada terus psikotes. Nah, kalau untuk interview nih Bang, interview yang pertama kan interview sama HRD dulu nih atau sama user. Nah, itu tentang apa aja sih Bang yang lebih digali gitu sebenarnya di masing-masing interviewnya? Nah, jadi untuk tesnya itu sendiri kita general kebetulan, MT general, tapi memang ada spesifikasi untuk jurusan tertentu yang dipilih di Hmm, administrasi seperti itu. Jadi khusus-khususnya ada gitu, teknik sipil, akuntansi dan lain sebagainya gitu yang memang pada saat itu perusahaan lagi butuhin gitu. Nah, di general itu kita nanti untuk tesnya sama semua di awal itu. Jadi kita nanti kebetulan kita termasuk seleksinya termasuk cepat ya, nggak lama itu sekitar 2 sampai 3 bulan deh kalau nggak salah. Mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Untuk tahapannya ada 7 tahap sih, C. dari awal 7 tahap sampai tapi dilakukan dengan cepat sih di sini. Jadi pertamanya eh, biasa pre-qualifying ya, itu nanti biasanya cek CV ya biasanya. Hanya cek CV aja biasa ya, administrasi, standar. ya. Iya, terus yang kedua itu ada tes TPA, tes TPA, terus tes TOEFL, terus ada tes psikotes, terus wawancara psikolog, wawancara user direksi ya. Terus yang terakhir medical check up, baru pengumuman. Itu sih 7 rangkaian tapi termasuk yang cepat sih pada saat itu ya. Ya, kalau 2 sampai 3 hari, 2 sampai 3 bulan cepat termasuknya. Jadi kalau buat yang tahun-tahun sekarang gitu, kalau misalnya ada update, bisa jadi juga beda sedikit gitu dari atau beda jauh juga bisa jadi dari proses Iya. yang dilewati Bang Loy. Kalau yang pertama kan interview dari ini ya, dari terkait vendor terkait CV ya biasanya kan Hmm, dia. Ya. hmm, hmm. HRD. Biasanya kalau CV sih nggak banyak sih, dia paling nanya judul skripsi apa, organisasi apa gitu kan, judul skripsinya apa, tentang apa, nah, terkait apa gitu mungkin iseng ya, mungkin jawabnya ya, Hmm, apa pertanyaannya ya mungkin. Nah terus ya, ya seputar tanya kecocokan antara pribadi kita dengan CV tersebut aja sih. oke. Nggak lama sih, 5 menit, 10 menit sih Itu kemarin itu. Nah interview terus HRD-nya ya. HRD benar. Kalau Bahasa interview kedua kan Indonesia, Bang. Indonesia semua ya, berarti Pak. Indonesia, ini Indonesia. Terus yang kedua itu psikolog ya, interview Hmm, hmm, hmm. psikologi. Itu ditanya seputar CV juga, terus terkait kita kelebihan, kekurangan, terus terkait pengalaman-pengalaman sewaktu kuliah, apa pernah kerja juga, seperti apa gitu kan. Pernah magang di mana gitu sih, seputar kayak gitu sih, Dek. Lebih ke hobi apa gitu. Oke. Tertarik tertarik apa, bidang apa gitu. Terus yang terakhir itu interview interview user dari jajaran direksi. Direksi ya, berarti langsung direksi. Mhm.
ditanyanya tentang teknis gitu nggak Bang? Misalnya kayak teknis akuntansi atau teknis finance atau lebih ke Iya, fisika. Oh, ditanya juga ya tentang teknis iya. bidangnya, teknis bidang. Mungkin mungkin nggak tahu ya kalau mungkin yang lain ya, mungkin Hmm. tergantung ininya ya mungkin ya. Ah, ah, ah. Yang ini. Nah, kebetulan pas pada saat itu sih aku ditanya memang detail tentang akuntansi sih. Oke. Tahu nggak tentang ini, tahu tentang ini gitu. Interviewernya tuh berarti direksi yang terkait sama finance atau accounting juga nih Bang berarti. Benar, benar, Oke, benar. langsung spesifik gitu ya. Oke, oke, understand. Tapi kalau untuk tes Direktur atau bawahan direktur gitu. CM Ah, level. iya, Kalau untuk tes SVP kalau di kita. SVP ya, oke, namanya SVP. Kalau untuk tes tertulisnya Bang Boy itu adanya psikotes yang biasa nih, misalnya psikotes yang matematika, bahasa Inggris, verbal, dan lain-lain, gambar gitu. Atau ada Ya, tes tertulis bidang akuntansi, finance gitu. Nggak ada ya kalau tes enggak tertulis. sih, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Karena Oke. kan umum ya, jadi semua merasakan soal yang sama sih kalau masih di tahap itu. Oke, 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 oke. Kalau untuk ininya Bang, medical check up-nya standar atau ada yang kayak lari, misalnya EKG buat ngetes jantung dan lain-lain? Atau ya ronsen, biasalah ronsen darah, urin, Iya, standar sih, Dek. standar Iya, ya? standar. Nggak yang Nah, ekstrim. Oke, EKG kayaknya ada juga di oh EKG. EKG ada Nah, ya, tempat disuruh lari. iya. Oke, Heeh, heeh. oke, oke, oke Bang Loy. Nah kalau tadi Bang Loy kan sempat mention kalau untuk kerja di Waskita Karya itu ada memungkinkan juga penempatan di site lain gitu, ya Bang ya? Itu biasanya yang dipilih untuk diberangkatkan ke site lain tuh kalau apa tuh Bang? Kayak udah misalnya berapa tahun kerja atau misalnya emang oh pas aja ada kebetulan project di sana. Dan sejauh apa sih Bang kalau misalnya mungkin teman-teman yang pengen tahu nih tentang Waskita gitu internasionalnya sampai di mana aja? Oke. Terkait itu deh, terkait untuk pemilihan personil ya, pemilihan personil Hmm, untuk site itu, kita memang di setiap project itu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu ya, baik itu di oke. bidang bidang sipil, bidang terkait KHSE dan lain finance dan lain sebagainya itu kita memang di setiap divisi itu udah memang ada personil masing-masing lah seperti itu. Ah, Jadi sebisa mungkin HCM di setiap divisi itu memang ngeplot masing-masing ini untuk kebutuhan masing-masing project sih seperti itu. oke, understand. Iya, lebih ke situ sih Dek, terkait itunya. Nah, terus untuk uh, project di luar ya, project di Hmm, luar sebenarnya kita banyak sih waskita sudah pernah pernah juga di Saudi Arabia pernah. oke, Terus saat ini kita lagi proses di Sudan Selatan juga. oke. Kebetulan ada project Ya, Afrika lumayan gitu. gede juga. Semoga segera beroperasi lah seperti itu. Ya, Iya. pasti Bang. Oke, pertanyaan terakhir nih mungkin sebelum kita tutup. Kalau disuruh mengulang kembali, kira-kira Bang Noy akan ambil MT Waskita Karya atau enggak nih Bang? Pastilah, pastilah, ambil Pasti ya. lagi. Iya, Nah, buktinya sampai sekarang ambil. masih bisa bertahan sampai 5 tahun. Benar, Bukan waktu yang benar. sebentar gitu kan ya, kalau 5 tahun. Eh, dengan catatan kayak gini deh, untuk Ah, ah, lingkup kita untuk berkembang itu kita di sini menurut menurut abang itu kayaknya bagus seperti bagus itulah. ya. Oke. Bagus untungnya. Jadi kalaupun teman-teman mungkin punya cita-cita lain Hmm, yang mungkin cita-cita SMA dan lain sebagainya nggak masalah sih karena kita kita percayakan bahwa orang orang baik kan, orang bagus kan pasti dipakai di mana aja gitu kan. ya, Nggak ya, mungkin kemungkinan kita ada jalur pro hire untuk mungkin instansi yang ingin dicapai, ya silahkan seperti itu. ya. Tapi dimanapun itu, kalau kulturnya bagus dan lain sebagainya, harusnya kita harus oke dan tetap join sih di situ gitu. Iya, setuju sih Bang Roy. Mungkin sebelum kita tutup, closing statement singkat kali ya dari Bang Roy, gitu satu dua Boleh. kalimat kira-kira buat adik-adik yang masih baru lulus atau akan lulus atau sedang menjadi fresh Hmm. graduate nih, ada tips and trick atau motivasi tertentu kah dari Bang Roy? Cila. Kalau mungkin ya, tipsnya mungkin Boleh. yang pertama itu boleh memilih, tetapi harus eh, sadar kemampuan yang pertama Hmm, gitu. Jadi jangan memaksakan hal yang terlalu mungkin tinggi, tapi kita tidak mempersiapkannya dengan baik juga itu salah juga seperti itu. iya, Nah terus yang kedua itu semangat terus, jangan pernah menyerah kalaupun
gagal, mungkin ya pengalaman dari teman-teman lain gitu kan, dari saya juga pribadi gagal, coba lagi, gagal, gagal, coba lagi. Dan untuk teman-teman yang sudah masuk bekerja, baik itu di instansi BUMN maupun swasta lainnya seperti itu, ada pesan sih mungkin kalau itu memang membuat kalian nyaman dan juga tidak membuat kalian stres, sebisa mungkin berkontribusi lebih di Ya, suatu instansi tersebut karena ya apa ya kita kan ya ya lakukan ini sepenuh hati gitu. sepenuh hati. Gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi makasih nih buat Bang Ngoy yang udah bersedia hadir di series Intip Karir dan sharing-sharing ke kita semua tentang experience Bang Ngoy sebagai manajemen trainee di Waskita Karya. Kita doakan bersama, semoga Bang Ngoy semakin sukses dan juga sehat-sehat selalu ke depannya. Amin. Dan pastinya juga untuk teman-teman yang menonton nih di series Intip Karir ini. Jangan kemana-mana karena di episode selanjutnya masih akan ada Intip Karir series part-part berikutnya yang juga membahas tentang pekerjaan ataupun tips and trik seleksi kerja di berbagai perusahaan. Jangan lupa di-subscribe. Oke, teman-teman, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. Thank you, Bang Oy. Sekali lagi Cik Son Oke, sukses di perusahaannya, sukses kerjanya, amin. sukses YouTube-nya juga, sukses Amin. apapun yang dilakukan. Kayaknya si Sonia aku cek di Instagramnya ini banget ya, banyak banget kegiatannya, merangkap MC, merangkap ini. Ya, lumayan. Semangat terus Sonia. Kuliah kan udah di untuk aktif. Mungkin bisa Sonia mungkin jargon dulu sekali. Oke, Bang Oy yang buka nih. Oke, karena kita sama-sama satu dari sama-sama di satu organisasi ya mungkin ya untuk mengenang ya. Iya, boleh. Oke, akuntansi Satu keluarga. satu keluarga. Oke, terima kasih. Yeay, terima kasih Bang Ada Oy. Ci. Oke.